Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana isi hati dia terhadap kamu hari ini, tanggal 14 Oktober 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke. I remember every detail of the day, kata dia. Dia selalu ingat loh apa yang pernah terjadi di antara kalian waktu itu ya, saat kalian masih bersama ya. Atau mungkin ada momen-momen tertentu. Oh, of course dia ingat banget. My life is not as together as it seems. Jadi sebenarnya hidup aku tuh nggak seperti yang kamu lihat sekarang. Kalau kamu lihat aku sekarang bahagia, aku baik-baik saja. No, aku tidak sebahagia itu, aku tidak sebaik-baik itu. I feel you leaving me behind. Karena aku lihat kamu kayaknya udah bisa move on deh dari aku. Jadi mau nggak mau aku jaim-jaim itu ke kamu biar aku terlihat aku baik-baik saja. I wonder if you are happy without me. Kayaknya kamu bahagia ya tanpa aku, katanya gitu. I'm starting to understand our connection. Dan aku baru sadar tentang koneksi kita yang begitu kuat, kata dia. Oke, kita tarik tarotnya ya. Oke, ada Nine of Swords, Queen of Swords, Four of Swords, sword. Apa nih? Seven of Wands, Ten of Wands reverse, and Eight of Swords reverse. Aku lihat orang ini sebenarnya menyesal banget atas tindakan dia terhadap kamu dulu ya. Dia pernah berbohong sama kamu, dia pernah selingkuhin kamu, dia pernah nggak jujur sama kamu, dia tidak terbuka dengan kamu ya. Ada perundungan, ada pelecehan di sini aku lihat. Nah, setelah berpisah dengan kamu, aku lihat di sini dia menyesal banget, dia malu banget sama kamu, dia kecewa banget pada diri dia sendiri atas tindakan dia dan atas tindakan dia terhadap kamu dan kegagalan hubungan ini. Dia kecewa banget, dia menyesal banget, aku lihatnya ya. Dia malu banget sama kamu. Dan kamu berdealing dengan orang yang memang cinta kebebasan ya. Bahkan di sini dalam hubungan pun dia pengen bebas ya. Jadi walaupun di sini dia berkomitmen, dia pengen terlihat seperti lajang ya. Jadi nggak mau terikat, nggak mau dikekang oleh suatu hubungan kayak gitu ya. Dan emang orang ini tuh menghargai ruang pribadi ya, ruang pribadi kamu dan dia. Jadi makanya di sini ya karena dia orangnya bebas ya, orang yang tidak mau terikat ya. Oke, dia mau terikat tapi tetap dia harus merasa dia bisa bebas, bisa berkeliaran kemana-mana seperti itu. Makanya di sini dia mempersilahkan kamu mau melakukan apapun, silahkan gitu ya. Karena dia juga pun mau digituin sama kamu, dia nggak mau terikat walaupun kalian ada suatu hubungan yang bersifat komitmen gitu, tapi tetap dia pengennya terlihat seperti lajang. Memang harus punya mental kuat ya ngejalanin hubungan dengan orang ini. Aku lihat juga di sini
dia ini sebenarnya menghargai ya, menghargai kamu, menghormati, bahkan menghormati kamu, menghormati kebutuhan kamu apapun ya. Misalkan nih kalian udah kemarin komitmen, misalkan kamu bekerja ya, dia persilahkan kamu mau bekerja ya silahkan, mau kerja apapun yang penting kamu senang, kamu bahagia ya silahkan. Jadi dia tidak mengikat, dia tidak memaksakan kehendak dia terhadap kamu, karena dia pun pengennya juga digituin sama kamu, pengennya tidak terikat gitu ya. Maksudnya tidak dikekang, bukan tidak terikat, tidak dikekang. Dan aku lihat kamu ini ya, dia ini juga orang yang sudah banyak mengalami kepahitan dalam hidup ya. Jadi orangnya ini memang orang yang bijaksana, lebih bijaksana dan lebih kuat dalam menghadapi hidup ya. Ya mungkin hidup dia ini, mungkin dia lebih tua dari kamu, atau mungkin dia lebih, ya intinya dia udah banyak lah pengalamannya dari kamu. Bahkan di sini aku lihat juga ada yang sudah pernah menikah di sini dan bercerai, atau janda duda gitu, atau ya apa sih namanya tuh, orang tua tunggal ya. Mungkin dia sudah punya anak juga gitu. Makanya di sini orangnya lebih bijaksana, orangnya lebih kuat dalam menghadapi berbagai macam kesulitan hidup ya. Karena di sini dia udah apa namanya, udah sering bertemu ya, bertemu dengan apa namanya itu, banyak kesulitan hidup ya, banyak kesulitan hidup. Dan memang kalian ini butuh untuk apa, sendiri-sendiri dulu ya. Kenapa? Karena di sini kalian menjalin hubungan itu sangat-sangat merasa stres, sangat merasa lelah, karena banyak ketegangan, banyak kecemasan, banyak ketakutan ya yang kalian alami di hubungan ini. Jadinya tuh ngerasa nggak ngerasa nyaman, nggak ngerasa aman ngejalin hubungan. Nah makanya di sini kamu dan dia, aku lihat memang lebih memilih untuk sendiri-sendiri dulu. Tapi bukan berarti kalian berpisah gitu ya, berpisah untuk selamanya, enggak. Itu untuk ini aja sih, ngebuat kalian lebih ngerasa nyaman ya. Kalau memang hubungan ini lelah, ya udah pisah dulu untuk lebih memahami lagi perasaan satu sama lain kayak gitu ya, agar tumbuh lagi perasaan satu sama lain, dan agar lebih introspeksi diri. Sebenarnya apa sih yang kalian mau dari ngejalin hubungan ini, terus apa sih tujuan awal dari ngejalanin hubungan ini, maunya kemana. Nah itu ya, jadi sebenarnya perpisahan ini tuh biar ikatan kuat dari perasaan kalian itu muncul lagi kayak gitu ya. Bukan berarti karena benar-benar pure pergi gitu, enggak. Oke, mungkin ada kesalahpahaman juga ya, pergi ya, ada mungkin salah satu dari kalian karena salah paham ya, mungkin kamu gitu ya, berpikir bahwa oke, berpisah ya udah berpisah gitu. Tapi kalau aku lihat dari dia, sebenarnya dia berpikir itu karena kok ya kita ngejalan hubungan ini kok ya berat gitu. Ya udah, kalau misalkan kita sama-sama lelah, kita sama-sama stres, kita sendiri-sendiri dulu aja. Dan biar kita sadar, biar kita lebih paham tentang perasaan kita. Ternyata kalau dipisahkan itu kita benar-benar memang tidak saling membutuhkan, atau justru malah makin muncul tuh ya perasaan yang lebih kuat kayak gitu. Ternyata aku lihat perasaan kalian malah lebih kuat setelah dipisahkan. Bahkan di sini aku lihat ya, kamu ini memberikan batasan yang cukup tegas ya terhadap dia. Apa namanya tuh, karena ini aku lihat dia ya sempat yang meminta untuk kalian berpisah, dan akhirnya kamu mikir oke, kalau mau pisah aja, dan akhirnya kamu benar-benar yang
memberikan batasan tegas, entah kamu benar-benar entah udah ngeblokir dia atau menutup komunikasi, atau mungkin kamu apa nggak, intinya kamu nggak mau tahu lagi tentang dia kayak gitu aku lihatnya. Nah jadinya ya ada apa ya, ada di antara kalian ya, terutama kamu ya, aku lihat kamu ini kayak berpikir secara harfiah gitu aja sih, realnya oke, kalau putus ya udah putus kayak gitu ya. Nah juga kamu mikirnya kan gini ya, kalian putus ini juga kan karena ada pihak ketiga yang menginginkan hubungan kalian ini berakhir. Makanya kayak kamu itu mikirnya udah deh, kayaknya memang udah berat gitu ya ngejalanin hubungan dengan kamu, kayaknya memang banyak hambatan kayak gitu ya, banyak hambatan kalau ngejalin hubungan sama kamu. Ya udah kalau misalkan memang harus pisah, ya udah pisah. Akhirnya kamu mengambil batasan yang cukup kuat, cukup apa ya, kuat ya. Kamu nggak ngasih komunikasi, kamu mungkin memblokir atau kamu menutup komunikasi, kamu tidak peduli lagi dengan dia, seperti itu ya. Tindakan kamu cukup tegas di sini aku lihatnya. Dan aku lihat juga dia ini ternyata memang gengsinya tinggi ya. Dia punya suatu masalah dalam hidup, tapi sebenarnya dia itu memiliki kamu memang di awal itu pengen berbagi berbagi tanggungan ya, sama-sama ingin mengandalkan ya, sama-sama ingin mengandalkan. Tapi karena di sini aku lihat dia gengsinya sangat kuat ya, jadi sebenarnya dia nggak mau terlihat lemah dari kamu, walaupun dia pengen mengandalkan kamu, tapi di sini dia tidak mau berbagi kesengsaraan, nggak mau berbagi tanggung jawab hidup dia gitu, dan dia nggak mau terlihat lemah oleh kamu. Makanya di sini ada yang dia sembunyikan dari kamu tentang beban hidup dia, tentang tanggung jawab dari si dia. Nah sedangkan kalian berdua kan menginginkan punya hubungan ini sama-sama bisa saling mengandalkan ya. Jadi sebenarnya kamu pun fine-fine aja kalau kamu diberikan beban hidup dia sedikit gitu ya. Kamu pun pengen ngebantu dia gitu, kamu pengen ngebantu dia, tapi bukan berarti memanjakan dia. Aku lihat di sini kamu cuma pengen membantu dia agar masalah dia cepet kelar gitu. Nah tapi dianya nggak mau kamu bantu. Akhirnya di sini ada kesalahpahaman ya, ada kesalahpahaman di antara kalian. Itu juga salah satu faktor yang ngebuat kalian berpisah gitu. Aku lihat sebenarnya di sini dia itu ya banyak ketakutannya ya sama kamu, ngejalin hubungan sama kamu. Kalau misalkan dia menunjukkan kelemahan dia takut di sini kamu akan ilfeel sama dia kayak gitu. Makanya di sini dia tidak mau menunjukkan kelemahan dia. Banyak sekali kecemasan ya. Kalau misalkan dia terlihat lemah di hadapan kamu, takut kamu akan pergi dari dia. Dan kalau misalkan di sini ya mungkin dia seorang pria ya, atau maskulin. Jadi dia itu nggak mau dipandang bahwa dia itu lemah di hadapan kamu. Makanya dia berbohong sama kamu, makanya dia di sini menunjukkan kuasa dia kayak gitu ya. Dia berani selingkuh sama kamu kayak gitu, karena pemikiran dia itu kan secara logika aja gitu ya, secara logika. Jadi kalau maskulin itu biasanya berpikir hanya secara logika. Jadi dia ingin menunjukkan bahwa dia punya power gitu ya. Makanya di sini dia berani selingkuh, dia berani berbohong sama kamu agar dia terlihat bahwa dia punya power ya. Nggak bisa kamu kendalikan, nggak bisa kamu rendahkan kayak gitu ya. Dia menunjukkan bahwa dia mampu untuk bekerja, dia mampu untuk tebar pesona kayak gitu ya. Tapi aku lihat di sini atas tindakan dia itu dia menyesal, dan bahkan di sini
itu semua dia sadar itu semua salah gitu ya, itu semua salah. Akhirnya ketika kalian sudah berpisah, kecemasan-kecemasan yang selama ini yang dia takuti saat menjalin hubungan sama kamu gitu ya, tentang menunjukkan kelemahan, tentang menunjukkan perasaan dia, tentang apalagi nih tidak direstui orang tua gitu ya, orang pihak ketiga, ya kayak gitulah. Akhirnya dia di sini udah mulai menguatkan diri gitu ya, dia mulai menghilangkan kecemasan-kecemasan itu, dan aku lihat di sini dia akan memulai kembali kepercayaan diri dia untuk datang lagi ke kamu gitu ya, untuk merebut lagi hati kamu. Aku lihat di sini ya, intinya di Eight of Swords in reverse ini, semua kecemasan-kecemasan dia saat menjalin hubungan sama kamu ya, itu udah mulai dia hilangkan ya. Yang takut kalau misalkan dia terlihat lemah olehmu, kamu akan pergi, nah itu udah nggak punya pemikiran itu lagi. Kalau memang dia belum mampu secara karir dan keuangan, ya udah, dia akan tunjukkan realnya sebenarnya dia seperti apa, kayak gitu aku lihatnya di sini ya. Jadi sekarang tuh dia yang real aja, karena di sini dia udah cukup malu, dia udah cukup malu, dia cukup kecewa pada diri sendiri gitu ya, atas tindakan dia yang menyimpang seperti ini gitu ya. Dan ternyata akhirnya kehilangan kamu kayak gitu. Akhirnya sekarang dia yang ya udah deh, real aja gitu ya. Kalau memang belum cukup mapan secara finansial, ya udah, inilah aku kayak gitu. Intinya sekarang kekecewaan ataupun ketakutan yang dia alami atas terungkapnya bahwa ada yang tidak ada ketidakmampuan dalam diri dia, ya udah, dia akan tunjukkan gitu aku lihatnya di sini ya. Oke, inilah isi hati dia. Dia ingin membongkar ya, membuka jati diri dia terhadap kamu. Dia ingin menunjukkan, oh kehidupan aku realnya sekarang seperti ini loh, sebenarnya aku nggak baik-baik aja. Nah itu ingin dia ungkapkan. Aku punya beban hidup, itu ingin dia ungkapkan ke kamu. Jadi apa yang selama ini dia tutupi, yang dia tutupi, yang membuat dia berbohong sama kamu, itu ingin dia ungkapkan. Aku lihat di sini ya, ada Eight of Swords reverse. Jadi ingin dia ungkapkan siapa jati diri dia sebenarnya, seperti itu, apa yang terjadi dalam hidupnya, seperti itu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate ya. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.